Namun, hakim memanggil namanya, Tamara. Apa yang kamu lakukan di sini? Tamara tersenyum, tentu saja selamatkan kalian. Setelah itu, dia memandang Shanks, petugas Sabre, hormati aku. Shanks menarik napas dalam-dalam, ekspresi ketakutan melintas di matanya, kamu yakin ingin ikut campur masalah ini? Tamara mengangguk, kalau tidak, kamu pikir aku datang untuk apa? Shanks berpikir sejenak, menarik napas dalam-dalam, oke, ku hargai kamu. Tapi, kamu jangan sembarangan, kalau tidak aku tidak keberatan gunakan kekuatan militer habisi kamu. Shanks melambaikan tangan, membawa orang-orang pergi. Saat ini, hati semua orang bergejolak. Siapa orang ini, sampai bisa membuat Shanks mundur dengan satu kata. Tadi Shanks tidak menghargai hakim sama sekali. Dan dia lebih hebat dari hakim. Tamara tersenyum memandang hakim, ku dengar kakak meninggal. Dia mati muda, aku belum siap ambil alih warisannya. Semua orang tercengang, adik Serat. Tidak pernah dengar Serat ada adik perempuan. Dan gadis ini terlalu muda, bahkan bisa menjadi cucu Serat. Perbedaan usia antara kakak adik ini terlalu besar. Dan, dia tidak sedih sama sekali dengan kematian kakaknya. Hubungan keduanya, pasti bukan kakak adik biasa. Hakim terdiam, jadi, kamu datang untuk bagi warisan. Tamara, iya, hakim, kamu sudah tua, sudah waktunya pensiun. Jangan khawatir, aku pasti jalankan aset ini dengan baik. Hakim berkata dengan dingin, kalau tidak kuberikan, akankah kamu merampasnya? Tamara, ya. Hakim, aku tahu kamu kuat, kalau aku bertarung sampai mati, kamu pikir kamu bisa merampasnya? Tamara tersenyum, tidak yakin. Tapi aku yakin kamu tidak akan lakukan itu. Kamu lebih tahu dari siapapun. Sekarang hanya aku yang bisa mendukung Provinsi Omada. Hakim menarik napas dalam-dalam, aset ini, kerja keras Serat sepanjang hidupnya. Tidak boleh hancur di tanganku. Kusarankan lebih baik kamu kelola baik-baik, jangan sembarangan, kalau tidak, akan aku bunuh, Akatsuki. Setelah itu, hakim berbalik pergi. Ini artinya, dia menyerahkan aset Provinsi Omada. Akatsuki, Akatsuki. Dua kata ini bergema di benak semua orang untuk waktu yang lama. Perusahaan pembunuh pertama di provinsi lokal, Akatsuki. Ya Tuhan, tidak kusangka wanita ini adalah orang Akatsuki. Tamara tersenyum, perkenalkan diriku, aku adik Serat, orang-orang suka panggil aku, Assassin. Mulai sekarang, mohon bantuannya. Assassin. Semua orang terkejut. Assassin adalah salah satu dari 3 pembunuh teratas grup pembunuh Akatsuki, memiliki tingkat keberhasilan membunuh 100%. Ada desas-desus di luar mengatakan kekuatan Assassin hampir setara dengan hakim pembunuh pertama di Provinsi Omada. Orang seperti ini adalah senjata nuklir bergerak. Tidak heran Serat dan hakim sama-sama memperingatkannya, jangan sembarangan. Kalau dia sembarangan, akan ada lautan darah. Di satu provinsi, muncul 2 master pada saat yang sama, hal yang sangat jarang terjadi. Situasi di Provinsi Omada akan segera berubah. Assassin tersenyum, mulai sekarang aku akan gantikan Serat pimpin aset ini, yang lain tidak keberatan, kan? Semua orang menggelengkan kepala. Dengan 2 kata, Assassin, membuat mereka tidak berani memiliki pendapat. Assassin, bagus kalau tidak ada pendapat. Ayo ikut aku turun, ada hadiah untuk kalian. Assassin memimpin semua orang ke lantai bawah. Di lantai bawah, ada 2 kendaraan pengangkut uang tunai yang diparkir. Assassin memerintahkan anak buahnya membuka pintu mobil. Uang merah memenuhi 2 kendaraan pengangkut uang tunai. Diperkirakan jumlahnya mencapai 2 triliun. Hati semua orang hampir melompat keluar, benar-benar kaya. Assassin, kudengar kalian sangat kekurangan uang. Ambil dan bagikan uang ini. Stabilkan aset kalian. Beberapa hari lagi, ikut aku ke markas Reka, balaskan dendam Serat. Semua orang mengangguk. Dengan uang ini, jangankan menstabilkan aset, bahkan bisa tambah sedikit. Pada saat itu,
Seluruh kekuatan underworld Provinsi Omada akan dipimpin oleh Akatsuki Assassin untuk mengepung mereka. Akankah dia tidak mati? Lelucon konyol. Assassin naik ke sebuah mobil, aku cari Reka dulu. Serat mati di tangannya, tulang ini pasti keras. Semakin keras tulangnya, semakin aku menyukainya. Mobil Tamara bertemu iring-iringan mobil Shanks di jalan. Keduanya menepi seperti yang disepakati, dan Shanks masuk ke mobil Tamara. Shanks, sudah taklukkan aset Provinsi Omada. Tamara, gampang. Shanks menghela napas, baguslah. 1 minggu kemudian, saat proyek Lovely City rampung, kamu di kegelapan, aku di tempat terang, sama-sama serang mereka. Sekalipun dia punya 10 nyawa juga akan mati. Tamara, ya. Sekarang, turunlah dari mobil, aku ingin menemui Reka, grup pembunuh Akatsuki, untuk apa menemuinya? Tamara, pergi ejek dia, tes kehebatannya, kenali musuh sebelum selamat dari 100 pertempuran. Selain itu, orang ini bunuh abangku, aku harus berterima kasih padanya. Shanks mengacungkan jempol, kejam, pantas dapatkan gelar assassin. Shanks turun dari mobil, dan Tamara menyetir pergi. Shanks meregangkan pinggangnya, merasa santai di sekujur tubuhnya. Sebenarnya, dia sendiri merencanakan Tamara terlibat. Shanks khawatir kejadian, malpraktek, tidak bisa merenggut nyawa Reka. Jadi, dia merencanakan Tamara untuk mengambil alih wilayah ini. Ketika saatnya tiba, serangan dari 2 arah akan diluncurkan, sekuat apapun Reka juga akan mati. Reka tidak memperhatikan tindakan kecil yang dilakukan Shanks di belakangnya, dia masih menjalani kehidupannya dengan santai. Tetap berdiri teguh meski diterpa angin dan hujan, dia mengantar Rina ke taman kanak-kanak baru pergi ke Tomota Group. Begitu kejayaan utama, dihentikan oleh sekelompok kendaraan militer. Reka menghentikan mobil dan turun. Lebih dari 50 tentara turun dari konvoi kendaraan militer, dan pemimpinnya adalah Lone Wolf. Semua orang menghadap Reka, berlutut dengan satu lutut, salam hormat Tuan Agung Valkyrie. Ekspresi Reka tampak serius, siapa yang suruh kalian datang? Lone Wolf buru-buru bangkit, berjalan ke sisi Reka, berbisik, Kak, ada kabar baik yang ingin kusampaikan. Bukankah kamu bertanya padaku, apa yang kurang antara kamu dan kakak ipar? Setelah kupikir-pikir, akhirnya kutemukan jawabannya. Reka kegirangan, oh, coba katakan. Lone Wolf mengeluarkan sekotak kondom dari sakunya dan berkata, aku bersumpah demi hidupku, kalian kurang ini. Ekspresi Reka menjadi jelek. Jadi kamu bawa 50-an tentara, mengendarai begitu banyak mobil mewah hanya untuk berikan barang ini. Lone Wolf berkata, bukan. Kami dapat kabar, orang Akatsuki menyelinap ke Provinsi Omada. Aku turun untuk mengamati, agar lawan tidak buat kekacauan. Ekspresi Reka jauh lebih santai, untuk sementara kalian jangan ikut campur masalah Akatsuki. Selain itu, ambil barang ini, kalau berani berprasangka buruk, tidak akan aku ampuni. Lone Wolf tampak kecewa, memasukkan kondom ke dalam sakunya, oke. Aneh sekali. Keduanya segera menikah, tidak kurang ini kurang apa. Reka memukulnya, bergumam apa, cepat pergi. Iya. Lone Wolf naik ke mobil dan pergi. Ketika menjauh, Lone Wolf yang tiba-tiba mengingat sesuatu, buru-buru menyentuh sakunya. Sakunya kosong dan kondomnya hilang. Dia tiba-tiba ingat, tadi sebelum pergi Tuan Agung Valkyrie memukul dirinya, tidak perlu dikatakan lagi, kondom itu dicuri olehnya. Dia menyeringai, keterampilan kakak mencuri barang semakin hebat, aku bahkan tidak menyadarinya. Di dalam mobil Santana yang bobrok, Reka memandangi kondom itu dengan serius, mungkinkah yang kurang dari kita adalah barang ini? Mungkin seharusnya, tidak mungkin, kan? Sudahlah, nanti tes Tokia saja. Dia menyimpan kondom itu ke dalam saku dan melaju pergi. Di jalan yang tidak jauh, Dakota menatap mobil Santana, Reka, sambil menangis. Pahlawanku, tidak kusangka melihat pahlawanku lagi. Sosoknya masih begitu tegap dan megah. Dengan tenang menerima hormat dari tentara.
Tepat ketika Dakota jatuh dalam kerinduan, Santana bobrok tiba-tiba mulai jalan. Dakota terkejut, segera naik ke mobil mengejarnya. Namun, kecepatan mobil lawan sangat laju, tak lama kemudian sudah bisa menyingkirkannya. Dakota sangat putus asa, pahlawanku, bisakah kamu jangan terlalu begitu sempurna? Setidaknya, keterampilanmu dalam mengemudi mobil, jangan begitu hebat, bisa tidak? Aku tidak bisa mengejarmu. Reka segera tiba di Tomota Group, kantor Tokia. Melihat ada orang yang berjalan masuk, Tokia mendongak. Setelah mengetahui bahwa itu adalah Reka, dia dengan santai berkata, "Bantu aku buat secangkir kopi, tambahkan susu, tapi jangan letak gula." Reka merasa sangat tidak puas dan berkata, "Aku ini seorang salesman, bukan pengasuh, oke?" Tokia, iya. Patuh. Patuh.